Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, kelas 5D. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Pengumuman Pemindahan Ibu Kota, Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Esi Fitriani Komara, SE MSM, yang selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Di sini, saya juga akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada Muhammad Kurni Barok, saya sendiri dengan NIM 171, selanjutnya yaitu ada Farhan Ajis Hermawan dengan NIM 172, terus ada Safa Salsabila dengan NIM 173, ada Raden Indika Kartadi Sasra dengan NIM 174, Salis Mahareja dengan NIM 175, dan yang terakhir ada Indah Aprilia Eka Putri dengan NIM 176. Maka langsung saja ke pemaparan atau pembahasan hasil penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ajis Hermawan dengan NIM akhir 172. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Proyek investasi ini merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber daya yang dimiliki, baik itu proyek besar ataupun proyek kecil, untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Hasil dan resiko merupakan dua unsur yang selalu melekat pada setiap modal dan dana yang diinvestasikan. Dan dua hal ini pula yang memiliki hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Pasar modal yaitu sebagai tempat dengan sistem terorganisirnya yang mempertemukan pihak investor atau pemilik dan dengan pengguna dana yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pasar modal juga merupakan suatu sarana alternatif yang dilakukan oleh investor untuk menghimpun dana jangka panjang yang bertujuan untuk kemajuan suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengutamakan dalam bidang perekonomian, menjadikan pasar modal sebagai salah satu fasilitas penting bagi kemajuan negaranya. Tempat melakukan investasi dan juga pendanaan bagi perusahaan-perusahaan. Pemindahan ibu kota negara merupakan suatu peristiwa yang sangat langka terjadi, dan peristiwa ini tidak dapat ditemukan dalam rentang waktu yang sangat singkat. Jika peristiwa bersejarah ini menimbulkan respon positif pada pasar modal, utamanya pelaku di sektor properti dan real estate, diharapkan peristiwa ini mampu memberikan timbal baik bagi pelaku pasar modal. Dan jika peristiwa ini memberikan hasil buruk, maka timbal baik hasil yang diperoleh bisa jadi tak sebesar yang diharapkan. Selanjutnya, identifikasi masalah, yaitu bagaimana reaksi pasar terhadap peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui reaksi pasar terhadap peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk yang keduanya juga untuk mengetahui perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila dengan NIM belakang 173. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih dari pasar modal ini sendiri. Nah, pasar modal ini yaitu tempat pertemuan di mana para pihak yang membutuhkan dana dan para pihak yang memiliki kelebihan dana. Nah, dengan cara mereka ini memperjualbelikan sekuritasnya tersebut.
Lalu di sini juga tentunya pasar modal ini memiliki fungsi. Nah, fungsinya ada 4. Yang pertama ini ada sebagai sumber penghimpun dana. Yang kedua ada sarana investasi. Yang ketiga yaitu pemerataan pendapatan, dan yang keempat pendorong investasi. Selanjutnya yaitu di sini ada saham. Nah, apa sih dari arti saham ini sendiri? Nah, saham ini menurut Sutrisno tahun 2017 yaitu surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal dan dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau bisa kita sebut sebagai PT. Nah, di sini adapun menurut Fahmi tahun 2015 bahwa saham ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ini ada saham biasa atau yang biasa kita sebut sebagai common stock, dan yang kedua ini ada preferred stock atau saham preference. Nah, yang dimaksud dengan saham biasa ini apa sih? Nah, kalau saham biasa ini biasanya yaitu berbentuk surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan sebenarnya. Lalu common stock ini juga dia menanggung semua keuntungan sekaligus risiko bisnis yang terjadi. Lalu common stock juga ia tidak memiliki hak istimewa. Nah, lalu yang kedua tadi ada saham preference atau yang biasa kita sebut sebagai preferred stock. Nah, yang dimaksud dengan preferred stock itu seperti apa sih? Nah, kalau misalnya yang saham preference ini dia itu gabungan dari saham biasa dengan obligasi. Lalu saham preference juga dia bisa memberikan pendapatan tetap yang berbentuk bunga obligasi. Akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dari efisiensi pasar. Nah, kalau efisiensi pasar ini yaitu membahas bagaimana sih pasar merespons informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut itu bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru gitu. Nah, informasi yang tersedia ini meliputi ada 3 informasi. Yang pertama ini ada informasi di masa lalu atau yang bisa kita sebut misalnya contohnya laba perusahaan tahun lalu gitu. Lalu yang kedua ada informasi saat ini atau yang misalnya contohnya kayak rencana kenaikan dividen tahun ini gitu. Lalu yang ketiga ini ada informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar. Nah, dia itu dapat mempengaruhi perubahan harga enggak gitu. Misalnya kayak pendapat investor bahwa saham ini akan naik atau akan turun. Nah, di sini di efisiensi pasar ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Indika dengan NIM 5111911174. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang studi peristiwa atau event study. Langsung saja. Event study adalah studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event yang informasinya itu dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Nah, event studi juga dapat digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Lalu secara lebih spesifiknya itu studi peristiwa menyelidiki respon pasar terhadap kandungan informasi dari suatu pengumuman peristiwa tertentu. Nah, selain itu juga ada beberapa jenis studi peristiwa atau event studi, yaitu diantaranya yang ke-1 peristiwa konvensional, yang kedua studi peristiwa cluster, yang ketiga peristiwa tidak terduga, yang terakhir yang keempat studi peristiwa berurutan. Ya, selanjutnya abnormal return. Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal adalah return ekspektasian yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian, return tak normal adalah selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasian. Nah, ada beberapa cara mencari abnormal return. Ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1 dengan menghitung return aktual periode pengamatan setiap perusahaannya. Lalu yang kedua menghitung return harapan dengan menggunakan mean adjust model. Lalu yang ketiga menghitung abnormal return dengan cara mengurangi return aktual dengan return harapan. Ya, untuk selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Nah, perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BI tahun 2009. Lalu
ada pengumuman pemindahan ibu kota tanggal 26 Agustus 2019 menghasilkan dua reaksi, yaitu yang ke satu reaksi pasar terhadap peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota tanggal 26 Agustus 2019. Lalu satu lagi abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman pemindahan ibu kota tanggal 26 Agustus 2019. Nah, untuk hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menghasilkan dua hipotesis. Yang ke satu, untuk hipotesis satunya, terdapat reaksi pasar terhadap peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota tanggal 26 Agustus tahun 2019. Yang kedua, hipotesis kedua, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman pemindahan ibu kota tanggal 26 Agustus 2019. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metodologi penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode descriptive analysis. Metode descriptive analysis digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota. Selain itu, metode yang digunakan untuk menganalisis abnormal return adalah penelitian studi peristiwa atau event study. Lalu selanjutnya adalah populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah saham yang termasuk ke dalam sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun sampel dari penelitian ini adalah 5 saham, yaitu CSIS, BEST, BIKA, BKSL, dan APLN. Penelitian ini merupakan penelitian event study dengan periode penelitian 41 hari bursa, yaitu terdiri dari periode estimasi dan periode jendela. Periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 hari, yaitu T-6 hingga T-35 sebelum event date. Selanjutnya, periode jendela ditentukan sebanyak 11 hari, yaitu 5 hari sebelum peristiwa, 1 hari event date, dan 5 hari setelah event date pengumuman pemindahan ibu kota 26 Agustus 2019. Adapun analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung return aktual, lalu menghitung return harapan, menghitung abnormal return, dan melakukan analisis data statistik. Adapun dalam melakukan analisis statistik meliputi yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah data yang dimiliki dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. Adapun hipotesis yang digunakan adalah H0 residual berdistribusi normal dan H1 residual tidak berdistribusi normal. Lalu pengujian yang kedua adalah one sample t-test. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji reaksi pasar terhadap peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota. Adapun hipotesis yang diuji adalah H0, tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman pemindahan ibu kota, dan H1 terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman pemindahan ibu kota. Lalu pengujian yang ketiga adalah Pirate test. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. H0, tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota. H1, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia Eka Putri dengan NIM 51111911176. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya yaitu Salis. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang analisis data dan pembahasannya. Yang pertama itu ada abnormal return. Nah, berikut ini merupakan hasil perhitungan kita dari
abnormal return dari 5 saham yang diteliti dalam penelitian ini dengan periode jendela 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa itu. Selanjutnya yaitu tabel yang merupakan hasil perhitungan dari average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Informasi yang tersedia ini meliputi kode saham CSIS dengan AR sebelum minus 0,0129 dan AR sesudahnya yaitu minus 0,0006. Selanjutnya ada kode saham BEST dengan AR sebelum minus 0,0008 dengan AR sesudah yaitu minus 0022. Dengan kode saham BIKA AR sebelumnya yaitu 0,0009 dan AR sesudah minus 0,0123. Yang selanjutnya ada kode saham BKSL dengan AAR sebelum 0,0109 dan AAR sesudahnya minus 0,0167. Yang terakhir yaitu kode saham APLN dengan AAR sebelum minus 0,0531 dan AAR sesudahnya yaitu minus 0,0375. Selanjutnya yaitu analisis data dan pembahasan. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui reaksi pasar modal terhadap peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota pada tanggal 26 Agustus 2019. Nah, reaksi tersebut dapat diukur dengan melakukan uji one sample t-test. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman pemindahan ibu kota. Nah, diukurnya dengan Peer test. Untuk melakukan pengujian tersebut terlebih dahulu dilakukannya uji normalitas. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Nah, di sini variabel yang dihitung merupakan AAR sebelum dan AAR sesudah. Dengan AAR sebelum p-value-nya yaitu 0,200 dengan level of signifikannya 0,05 dan keterangannya terdapat normal. Selanjutnya ada AAR sesudah dengan p-value 0,200 dengan level of signature 0,05 dan keterangannya juga normal. Nah, berdasarkan output SPSS pada tabel di atas ini, hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel AR baik sebelum dan sesudah peristiwa adalah berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat dari p-value AAR sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu one sample t-test. Nah, hasil dari perhitungan one sample t-test kami dengan semua data yang ada yang dihitung memberikan kesimpulan yaitu tidak terdapat AR yang signifikan. Nah, berdasarkan output SPSS pada tabel ini, hasil pengujian one sample t-test menunjukkan bahwa pada hari sekitar peristiwa tidak terdapat abnormal return yang signifikan, di mana p-value yang lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan pasar tidak merespon informasi pada hari sekitar pengumuman peristiwa pemindahan ibu kota tersebut. Selanjutnya yaitu Peer test dengan data yang dihitung yaitu AAR sebelum dan AAR sesudah dengan min 0,02860 dan standar deviasinya yaitu 0,179,702 dengan standar error mean yaitu 0,080365 dengan 95% coefficient interval of the difference yaitu yang lowernya 0,194,529 minus maksud saya dengan uppernya yaitu 0,21519
0251729 dengan T, nilai T-nya yaitu 356, dengan DF-nya 4 dan SIG-nya yaitu 740. Nah, hasil pengujian pirate test sebelum dan sesudah peristiwa menunjukkan bahwa p-value 0,740 lebih besar dari 0,05, maka diterima hipotesisnya. Artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota pada tanggal 26 Agustus 2019 pada perusahaan sektor properti dan real estate. Baik, cukup sampai di sini pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Terima kasih. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana reaksi pasar modal sebelum dan sesudah pengumuman pemindahan ibu kota tanggal 26 Agustus 2019 dengan menggunakan variabel abnormal return. Berdasarkan hasil penelitian juga yang telah dilakukan dengan menggunakan uji statistik, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pada pengujian hipotesis pertama, yaitu menguji reaksi pasar pada hari terakhir peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota tanggal 26 Agustus 2019 menggunakan one sample test, yang hasilnya menunjukkan pada hari sekitar peristiwa pengumuman tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Selanjutnya yaitu ada di kesimpulan kedua, yaitu pengujian hipotesis kedua menggunakan pirate test, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota tanggal 26 Agustus 2019 pada perusahaan sektor properti dan real estate, dengan p-value sebesar 0,740 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, peristiwa pengumuman pemindahan ibu kota tidak mempengaruhi keputusan investor melakukan transaksi di pasar modal, sehingga tidak menimbulkan perbedaan abnormal return di pasar modal. Selanjutnya yaitu ada saran. Berdasarkan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya, apabila melakukan penelitian serupa terkait tentang event study, disarankan lebih memperpanjang pemilihan periode hari penentuan jika menggunakan periode jendela, supaya hasil penelitian lebih akurat dan memperkuat hasil penelitian. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan jumlah sampel perusahaan yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian akan lebih memperkuat penelitian. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan salah atau tindakan yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.